Kalau semuanya akan diusut, mereka semua bisa kena sanksi. Oke. Tidak hanya pelaku, tapi juga termasuk aparat yang dinilai lalai dalam hal ini. Polisi lihat atau orang yang melihat kemudian lapor ke polisi terdekat dan berharapnya lagi ada pasukan. Kita nggak bisa menyalahkan masyarakatnya itu sendiri. Tapi kita sebagai orang yang bertetangga di lingkungan sosial, kan kita tidak hidup sendiri. Di situ yang diperjuangkan. Jadi sebenarnya orang-orang yang ikut serta ngeroyokin atau main hakim sendiri itu sebenarnya mereka punya ada rasa saya di sini membela korban nih, begitu yang mereka rasain. Itu yang bedanya dengan yang Morowali dan Tabanan. Tabanan dan itu bedanya. Jadi lebih ke logika kekerasannya. Targetnya beda, logika kekerasannya beda. Bisa dibilang masyarakat kita memang tidak memahami alur hukum atau itu tadi ini ada orang yang dijahatin, ada orang yang menjadi korban kejahatan. Masa kita diem aja, masa kita video doang nge-viralin? Tapi kalau orang diem aja nih tetap kena loh sebenarnya. Jadi kalaupun semuanya akan diusut, kita mengatasnamakan, kita masih berprasangka baik terhadap penegakan hukum gitu ya. Kalau semuanya akan diusut, mereka semua bisa kena sanksi. Tidak hanya pelaku, tapi juga termasuk aparat yang dinilai lalai dalam hal ini. Kan aparat bertugas untuk menjaga keamanan kan. Itu bisa dinilai lalai dan bisa kena sanksi juga. Termasuk orang yang cuma nonton aja, apalagi videoin. Oke. Nah, jangan-jangan gitu ya. Daripada gue cuma nonton doang videoin, sekalian aja deh gitu masuk tangannya satu jab strike-nya. Yang menariknya itu kan dari media yang dipakai ya. Yang mengundang massa akhirnya berkumpul gitu. Sehingga terjadi satu kekerasan kolektif gitu. Kalau yang kasus di Bali itu kan awalnya hanya pemilik ayam sama yang diduga pencuri. Kemudian akhirnya menggunakan media sosial kentongan. Kentongan ya, oke. Kentongan media yang menjadi tradisional. Kentongan yang menandakan ada situasi darurat atau bahaya dalam jadi tradisi Bali itu. Kemudian yang di Morowali itu teriakan. Jadi itu yang saya bilang tadi, satu teriakan bisa menjadi vonis sosial langsung di tempat gitu. Yang di Matraman itu menggunakan media sosial. Jadi begitu tiga media ini yang mengundang orang untuk berkumpul dalam satu peristiwa yang mungkin tadinya itu tidak mempunyai satu dorongan yang sama atau tekanan yang sama. Setiap pribadi itu mungkin punya tekanan sosial dan ekonominya masing-masing, tetapi ketika ada satu peristiwa kemudian disulut melalui media sosial atau teriakan seseorang yang akhirnya menjadi vonis sosial. Kemudian ada lagi yang lewat tadi itu kentongan itu yang menunjukkan ada situasi bahaya. Ya akhirnya tindakan kolektif, kekerasan kolektif itu muncul, akhirnya terjadi sampai hal seperti itu. Redaksi kita untuk menginformasikan hal seperti itu terbuka seluas-luasnya atau ada hal yang justru kita punya tanggung jawab juga nih sebagai disitulah media, peran gitu kan. kita sebagai media ya. Kalau yang membedakan kita dengan media sosial gitu. Jadi kita menyampaikan informasi itu sudah melalui tahap verifikasi. Sehingga apa yang kita sampaikan kepada publik itu benar-benar sudah terverifikasi dan kita sudah konfirmasi dan tidak disebarkan seperti media sosial yang begitu spontan tanpa mengetahui ini benar atau tepat posting gitu. Justru aja. Itulah yang kadang-kadang menyulut orang dalam kondisi tertentu juga terpancing karena meskipun dia belum tahu nih informasi benar atau tepat. Bahkan lagi ngapain sih belum tentu juga dia orang-orang itu tahu ya. Nah yang ngerinya adalah saat pernah ada juga kondisi serupa tapi orang sempat-sempatnya live. Nah itu kan juga mengundang orang-orang juga untuk datang berkerumun begitu kan ya. Tapi juga berharapnya mungkin orang itu polisi lihat atau orang yang melihat kemudian lapor ke polisi terdekat dan berharapnya lagi ada pasukan yang datang untuk menangani yang benar begitu. Tapi kenyataannya kebanyakan nggak kayak gitu sih ya sekarang ya. Prihatin ya Cak. Banget sih karena tadi kayaknya poin yang Nas bilang itu yang soal apa? Yang poin kedua, de-individuation. Berlaku ya di mana-mana orang-orang tuh jadi kehilangan rasa tanggung jawab sosialnya saat tanggung jawab pribadi dan juga sosial itu jadi hilang banget saat melihat
kerumunan. ada kerumunan, ada Dan yang itu nggak hanya menghajar, dan artinya itu salah sudah tidak pasti. berlaku untuk kerumunan yang konvensional aja. Kalau kita tema kita hari ini soal rimba jalanan, soal orang main hakim, ini kan kerumunan konvensional ya. Itu juga berlaku di media sosial. Media sosial juga seperti itu. Ketika orang misalnya harga Pertamax kemarin naik di tengah malam gitu ya, orang bangun tidur langsung buka medsosnya masing-masing, terus orang langsung menghujat Menteri SDM-nya kah, atau Pertamina-nya kah, atau siapapun lah yang dia mau hujat, karena ikut-ikutan suara yang ada di media sosial. Itu juga pengeroyokan juga ya di ruang itu juga pengeroyokan media sosial Iya. ya, pengeroyokan itu juga. kan dia sendiri juga lebih tidak ada jati diri lagi, apalagi ada fungsi ada unsur anonimitas kan Iya. di media Iya, sosial. iya, iya. Orang lebih bebas lagi mau ngomong Iya, apa aja iya. di situ. Kalau ngomongin soal hukumnya atau pasal-pasalnya, oh iya kemarin sempet ini nih, mukul orang nih, pasti kan ada hukum yang membayangi dong gitu loh, maksudnya. Ya, itu. Muncul kenyataan bahwa ada ketidakadilan penegakan Ada hukum di ketidakadilan, sana betul. gitu ya. Jadi Atau dibayang-bayangi matanya tuh, dibayang-bayangi masyarakat kita emosinya karena Iya. itu kan. Emosinya Mana tuh nih multifaktor polisi? gitu, Mana dari nih? sisi kombinasi faktor ekonomi, lingkungan pergaulan, kesempatan kejahatan yang ada, dan rendahnya kontrol sosial juga. Sekarang kalau di level masyarakat, kalau kita bicara kontrol sosial di level informal ya, di masyarakat ada ketua RT, ketua RW, tokoh masyarakat, tokoh agama, tapi kemudian mereka tidak bisa melihat bahwa oh sudah terjadi penyimpangan nih, ada pemuda pengangguran di sini atau ada yang bikin onar di sini, tapi tidak berusaha untuk meredamkan itu semua. Iya. Akhirnya mereka oh ya udah bikin kelompok sendiri, atau mereka bikin ya tindakan-tindakan yang menyalahi tindakan-tindakan kriminal. Itu kan artinya kita nggak bisa menyalahkan masyarakatnya itu sendiri, tapi kita sebagai orang yang bertetangga di lingkungan sosial, kan kita tidak hidup sendiri, kita nggak di hutan rimba yang tinggal sendiri. Itu saling, kalau ada yang saling mengingatkan, ada yang saling memperhatikan, itu kan orang kemudian akan merasa punya fungsi kontrol ya, fungsi kontrol sosial sendiri. Ketika dia mau berbuat sesuatu yang menyimpang, dia akan pikir ulang lagi, nanti Pak RT negur gue, nanti gue dikeluarin dari grup arisan ibu-ibu, sesuatu yang seperti itu. Daripada malah jadi hukuman sosialnya malah lebih nggak enak. Ya, jadi mereka udah nggak pikir lagi hukuman sosial kalau udah kayak gini. Nah, oke, balik lagi ke situ tadi. Oke, kita Ke anggap hukum.